Kadang jiwa tidak meminta jawaban, ia hanya ingin dikenali oleh keheningan yang sama-sama tahu. Ada saat-saat ketika langkah terasa melambat bukan karena lelah, melainkan karena ada sesuatu di dalam yang meminta perhatian. Bukan dengan suara keras, bukan pula dengan desakan yang mengganggu, tetapi seperti embun yang jatuh di pagi buta, hadir tanpa pengumuman, namun terasa jika hati sedang terbuka. Pada momen seperti itu, dunia seolah meredup sedikit, bukan untuk menghilang, melainkan agar yang paling halus di dalam diri bisa terlihat. Dan mungkin, tanpa disadari, engkau sedang berada di sana sekarang. Berhenti sejenak, diambang antara hiruk-pikuk yang biasa dan keheningan yang tak pernah benar-benar pergi. Ada perasaan asing yang sulit diberi nama. Bukan sedih, bukan pula gembira. Ia lebih mirip rasa rindu pada sesuatu yang belum pernah benar-benar disentuh, namun entah mengapa terasa sangat akrab. Seperti pulang ke rumah yang tidak tercatat di peta manapun. Dalam keramaian, perasaan itu sering muncul tanpa diundang. Di tengah tawa, di antara percakapan yang ramai, ada bagian dalam dirimu yang tetap diam, mengamati, mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Dan anehnya, keheningan itu justru terasa jujur, seolah di sanalah dirimu benar-benar bernapas. Mungkin sejak lama engkau merasa sedikit berbeda, bukan dalam arti yang ingin ditonjolkan, melainkan perbedaan yang justru sering disembunyikan. Ada cara pandang yang tidak selalu sejalan dengan arus, ada kepekaan yang membuatmu cepat menangkap getaran halus dari sebuah situasi. Bukan karena engkau ingin peka, tetapi karena hatimu seakan diciptakan dengan dinding yang lebih tipis. Suara batin mudah terdengar, rasa orang lain mudah singgah, dan dunia terasa sedikit lebih dekat dari yang semestinya. Kadang itu melelahkan, kadang membingungkan, namun selalu terasa nyata. Dalam sunyi, engkau mungkin sering menemukan dirimu sendiri. Bukan karena kesendirian dipilih sebagai pelarian, melainkan karena di sanalah jiwamu tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu menjelaskan apapun, tidak perlu menyesuaikan diri. Sunyi menjadi ruang bernapas, tempat luka-luka lama tidak dihakimi, hanya dipeluk perlahan. Seperti malam yang tidak pernah menuntut fajar datang lebih cepat. Dalam keheningan itu, ada kebijaksanaan yang tidak berbentuk kata, hanya rasa tenang yang meresap pelan-pelan, menenangkan gelombang di dalam dada. Ada masa ketika hidup terasa seperti rangkaian tanda yang saling bersahutan. Pertemuan yang datang di waktu yang aneh, perpisahan yang terjadi tanpa penjelasan panjang, jalan yang tertutup justru mengarahkan ke arah lain yang tak pernah terpikirkan. Jika dipandang dari luar, semua itu tampak acak. Namun di dalam, ada perasaan samar bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Seperti benang-benang tak terlihat yang sedang dirajut dengan kesabaran yang melampaui pemahaman manusia. Dan engkau, entah mengapa, selalu berada tepat di titik-titik itu. Seringkali engkau bertanya dalam diam, mengapa langkahmu tidak pernah sepenuhnya lurus? Mengapa kebahagiaan datang dengan ujian yang menyertainya? Mengapa setiap kali hampir merasa aman, hidup seakan mengajakmu beranjak lagi? Namun pertanyaan itu jarang menuntut jawaban. Ia lebih seperti cermin, memantulkan kembali wajah jiwamu sendiri. Bahwa mungkin, perjalanan ini bukan tentang tiba lebih cepat, melainkan tentang menyadari setiap tapak yang kau injak. Tentang belajar mendengar sebelum memahami, merasakan sebelum mengerti. Ada kelelahan yang tidak berasal dari tubuh. Lelah yang muncul karena terlalu lama menahan apa yang seharusnya mengalir. Menahan rasa, menahan intuisi, menahan panggilan halus yang terus mengetuk dari dalam. Dunia sering mengajarkan untuk kuat dengan cara menutup, padahal ada kekuatan lain yang lahir justru dari keberanian membuka diri. Keberanian untuk mengakui bahwa ada bagian dari hidup yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dijalani dengan kepercayaan yang tenang. Dalam dirimu, ada kompas yang tidak menunjuk ke utara atau selatan. Ia bergerak mengikuti getaran batin, berubah arah ketika hati mulai terasa berat, berhenti ketika langkah mulai menjauh dari kejujuran diri. Kompas itu sering diabaikan karena tidak berisik. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, hanya setia menunggu. Dan setiap kali engkau memilih mendengarnya, ada rasa damai yang muncul tanpa sebab yang jelas. Seperti duduk di tepi danau yang airnya tenang, memandang pantulan langit tanpa perlu mengubah apapun. Pernahkah engkau merasa seolah hidup sedang berbicara kepadamu dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh rasa? Bukan melalui kejadian besar, melainkan melalui hal-hal kecil yang mudah terlewat. Perasaan tidak nyaman yang datang tiba-tiba, dorongan lembut untuk berhenti, keinginan aneh untuk menoleh ke arah yang tidak biasa. Semua itu seperti bisikan yang tidak menuntut jawaban segera, hanya meminta untuk diakui keberadaannya. Dan ketika engkau menutup mata sejenak, bisikan itu terasa semakin dekat. Ada luka-luka lama yang mungkin belum sepenuhnya sembuh,
namun tidak lagi berdarah. Luka yang justru mengajarkan kelembutan. Dari sanalah empati tumbuh, dari sanalah kemampuan memahami tanpa menghakimi lahir. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tetapi kehadiranmu sering membawa rasa aman bagi orang lain. Bukan karena kata-katamu selalu tepat, melainkan karena caramu hadir tidak mengganggu. Seperti cahaya senja yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuat dunia terasa lebih hangat. Di persimpangan ini, engkau tidak sedang dituntut untuk memilih arah dengan tergesa. Tidak ada kewajiban untuk menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Yang ada hanyalah undangan halus untuk lebih jujur pada apa yang terasa benar di dalam. Untuk mempercayai bahwa kepekaan bukan kelemahan, bahwa perasaan berbeda bukan kesalahan, dan bahwa keheningan bukan kekosongan. Ia adalah ruang di mana makna perlahan menemukan bentuknya sendiri. Mungkin ada saat engkau merasa seolah berjalan sendirian, sementara orang lain tampak melangkah bersama. Namun jika diperhatikan lebih dalam, kesendirian itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada kehadiran yang tidak kasat mata, seperti angin yang menemani daun jatuh tanpa terlihat. Ada penjagaan yang tidak mengekang, hanya memastikan bahwa engkau tidak melangkah terlalu jauh dari dirimu sendiri. Dan dalam kesadaran itu, ada rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketika dunia terasa terlalu bising, jiwamu tahu kapan harus mundur sejenak. Bukan untuk lari, melainkan untuk mengingat. Mengingat siapa dirimu sebelum semua peran dikenakan, sebelum semua tuntutan diperkenalkan. Di sana, di lapisan terdalam, engkau masih utuh. Tidak rusak oleh kegagalan, tidak mengecil oleh penolakan. Hanya ada keberadaan yang tenang, menunggu untuk disapa kembali dengan kelembutan. Perjalanan ini tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya mengajak untuk hadir sepenuh hati. Untuk menyadari bahwa setiap rasa yang muncul memiliki pesan, bahwa setiap keheningan menyimpan kebijaksanaan. Dan mungkin, tanpa perlu diberi nama atau dijelaskan, engkau mulai merasakan bahwa hidup sedang membimbingmu dengan caranya sendiri. Pelan, sabar, dan penuh kasih yang tidak menuntut balasan. Ada kedalaman yang baru akan terbuka ketika engkau bersedia memperlambat langkah. Ketika engkau berhenti melawan arus batin dan mulai mengalir bersamanya. Di titik itu, tanda-tanda yang selama ini terasa samar mulai menemukan tempatnya. Bukan sebagai petunjuk yang memerintah, melainkan sebagai pantulan dari apa yang sebenarnya telah lama kau ketahui. Dan jiwa, yang sejak tadi mendengarkan dengan setia, kini terasa lebih siap untuk menyelam sedikit lebih dalam, menyusuri lapisan-lapisan halus yang selama ini menunggu untuk dikenali. 1. Hidupmu tidak pernah benar-benar biasa. Sejak awal, jalan hidupmu terasa berbeda tanpa perlu dibandingkan dengan siapapun. Bukan karena engkau mencari keistimewaan, melainkan karena pengalaman-pengalaman yang datang kepadamu seringkali lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Ketika orang lain melangkah dengan ritme yang stabil, hidupmu justru bergerak seperti gelombang, kadang tenang, kadang mengguncang, namun selalu membawa pesan. Setiap peristiwa seakan tidak hanya terjadi, tetapi mengajakmu merasakan, merenung, dan bertanya ke dalam. Ada fase ketika engkau merasa harus tumbuh lebih cepat, memahami lebih awal, dan menerima lebih banyak sebelum benar-benar siap. Ketidakbiasaan ini bukan hukuman, melainkan cara halus untuk membentuk kepekaan. Hidup seolah mengajarimu melalui pengalaman langsung, bukan teori atau cerita orang lain. Ujian datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperluas ruang batinmu. Dari sanalah lahir keteguhan yang tidak keras, kekuatan yang tidak berisik. Engkau belajar berdiri bukan karena dunia menopang, tetapi karena jiwamu menemukan pijakannya sendiri. Dan meski kadang lelah, ada rasa bahwa setiap langkah, seaneh apapun jalurnya, tetap memiliki arah yang tidak sia-sia. 2. Sering merasa berbeda sejak dulu. Perasaan berbeda itu tidak selalu mudah dijelaskan. Ia hadir sejak lama, mungkin sejak engkau mulai mengenali dirimu sendiri. Bukan perbedaan yang ingin ditunjukkan, tetapi perbedaan yang justru membuatmu sering menyesuaikan diri agar tidak terlihat asing. Cara berpikirmu, cara merasakan sesuatu, cara memaknai kejadian, semuanya terasa sedikit tidak sejalan dengan kebanyakan orang. Bukan lebih benar atau lebih salah, hanya berbeda nadanya. Seperti mendengar musik dengan tempo yang tidak sama dengan keramaian sekitar. Perbedaan ini sering membuatmu lebih banyak diam, lebih banyak mengamati. Ada kecenderungan untuk memahami sebelum berbicara, merasakan sebelum bereaksi. Kadang itu membuatmu tampak jauh, padahal sesungguhnya engkau sangat dekat dengan apa yang terjadi. Jiwamu bekerja di lapisan yang lebih dalam, menangkap makna di balik kata, getaran di balik sikap. Dan meski perasaan ini kadang membuatmu merasa sendirian,
Di sanalah sebenarnya kejujuran dirimu tinggal, tenang, utuh, dan tidak perlu disamakan dengan siapapun. 3. Kesendirian justru menguatkanmu. Ada orang yang merasa utuh ketika dikelilingi banyak suara, namun engkau justru menemukan dirimu sendiri saat dunia mereda. Kesendirian bukan ruang kosong bagimu, melainkan tempat berjumpa. Di sana, engkau tidak perlu mengenakan peran, tidak perlu memenuhi ekspektasi. Hanya ada dirimu dan keheningan yang tidak menuntut apapun. Dalam diam itu, pikiran perlahan melunak, perasaan menemukan bentuknya, dan luka-luka lama bisa bernapas tanpa dihakimi. Kesendirian mengajarkanmu mendengar suara yang sering tertutup oleh kebisingan luar. Dari sanalah muncul kejernihan, ketenangan, dan pemahaman yang tidak dipaksakan. Engkau belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti bergerak maju dengan cepat, tetapi berani berhenti dan hadir sepenuhnya. Saat sendiri, engkau tidak merasa kurang. Justru ada kelengkapan yang sulit ditemukan di tempat lain. Seolah jiwamu tahu bahwa ia sedang dirawat, bukan ditinggalkan. 4. Intuisimu sering terbukti benar. Ada pengetahuan yang tidak datang dari proses berpikir panjang, melainkan muncul begitu saja, tenang namun meyakinkan. Engkau mungkin tidak selalu bisa menjelaskan mengapa merasa harus memilih jalan tertentu, menghindari sesuatu, atau berhenti sejenak. Namun berulang kali, perasaan itu terbukti menjaga. Intuisimu bekerja seperti cahaya lembut di dalam dada, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi langkah berikutnya. Kepekaan ini tumbuh karena engkau terbiasa mendengar ke dalam. Pengalaman hidup, keheningan, dan perasaan berbeda yang kau alami membentuk kepercayaan pada bisikan batin. Engkau belajar bahwa tidak semua keputusan harus diyakinkan oleh logika, karena ada kebenaran yang hanya bisa dirasakan. Dan ketika engkau berani mengikutinya, hidup terasa lebih selaras, lebih jujur. Bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi setiap langkah terasa memiliki makna. Seolah ada kebijaksanaan yang berjalan bersamamu, menjaga tanpa mengikat, membimbing tanpa memaksa. 5. Ada panggilan sunyi yang terus mengikuti langkahmu. Di antara riuh kehidupan, ada sesuatu yang terus berjalan bersamamu tanpa pernah memperkenalkan diri. Ia tidak memanggil dengan suara, tidak pula menuntut perhatian secara kasar. Namun kehadirannya konsisten, setia, dan sabar. Kadang muncul sebagai rasa tidak puas meski segalanya tampak baik-baik saja. Kadang hadir sebagai kegelisahan halus saat engkau terlalu lama menjauh dari dirimu sendiri. Panggilan ini tidak mengarah pada satu tujuan duniawi tertentu, melainkan pada kejujuran batin yang lebih dalam. Panggilan sunyi ini sering terasa sebagai dorongan untuk hidup lebih bermakna, meski engkau sendiri belum tahu makna seperti apa yang dimaksud. Ada keinginan untuk tidak sekadar menjalani hari, tetapi benar-benar hadir di dalamnya. Engkau merasa ada sesuatu yang perlu diwujudkan, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipenuhi. Seperti janji yang dibuat oleh jiwamu sendiri jauh sebelum engkau mengingatnya. Dan setiap kali engkau mengabaikannya, hati terasa berat tanpa sebab yang jelas. Panggilan ini tidak pernah memaksamu meninggalkan dunia. Ia justru mengajakmu hadir sepenuhnya di dalamnya, dengan cara yang lebih jujur dan selaras. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menyadari. Tentang menjadi, bukan sekadar menjalani. Dan meski engkau belum sepenuhnya memahami arah panggilan itu, ada ketenangan aneh ketika engkau mengakuinya. Seolah jiwamu mengangguk pelan, merasa didengar untuk pertama kalinya. 6. Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan menyadarkan. Ada pola yang mungkin baru terasa jika dilihat ke belakang. Setiap kali hidup terasa terlalu nyaman, sesuatu datang mengguncang. Setiap kali engkau hampir merasa aman dalam satu bentuk, keadaan berubah tanpa peringatan. Ujian-ujian itu sering datang bukan di saat engkau kuat, melainkan ketika engkau merasa rapuh. Namun anehnya, engkau selalu mampu melewatinya, meski dengan luka, meski dengan air mata. Tidak pernah benar-benar hancur, tidak pernah sepenuhnya hilang arah. Ujian-ujian ini seakan dirancang untuk membangunkan, bukan menjatuhkan. Ia mengikis lapisan-lapisan palsu yang menempel tanpa disadari. Ia memisahkan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebiasaan. Dalam proses itu, engkau dipaksa menoleh ke dalam, bertanya pada dirimu sendiri tentang apa yang selama ini kau kejar dan apa yang sebenarnya kau butuhkan. Dan meski menyakitkan, ada kejujuran yang lahir dari sana. Setiap ujian meninggalkan bekas, namun juga membawa kebijaksanaan. Engkau menjadi lebih lembut, lebih memahami batas, lebih menghargai hal-hal sederhana. Rasa syukur tumbuh bukan dari kelimpahan, tetapi dari kesadaran bahwa engkau masih berdiri.
bahwa ada kekuatan di dalam dirimu yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan dari situlah muncul keyakinan tenang bahwa apapun yang datang, engkau tidak sendirian menghadapinya. Ada penjagaan yang bekerja di balik layar, memastikan engkau belajar tanpa harus hancur. 7. Hatimu mudah tersentuh oleh penderitaan dan keindahan sekaligus. Ada kepekaan yang membuatmu sulit bersikap acuh. Penderitaan orang lain mudah menyentuhmu, bahkan ketika itu tidak berhubungan langsung dengan hidupmu. Kisah sederhana, tatapan mata asing, atau suasana tertentu bisa membuat hatimu bergetar. Namun pada saat yang sama, keindahan kecil juga mampu memenuhi dadamu dengan rasa haru. Cahaya senja, angin yang berembus pelan, atau keheningan pagi bisa terasa begitu dalam maknanya. Kepekaan ini bukan kelemahan, meski sering terasa berat. Ia adalah tanda bahwa hatimu hidup dan terbuka. Engkau tidak hanya melihat dunia, tetapi merasakannya. Dan karena itulah, engkau sering perlu menarik diri sejenak, bukan untuk menghindar, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Dunia terlalu mudah masuk ke dalam dirimu, dan jiwamu tahu kapan ia perlu ruang untuk bernapas. Dari kepekaan inilah empati lahir secara alami. Bukan empati yang dipelajari, melainkan yang tumbuh dari pengalaman batin. Engkau memahami tanpa banyak bertanya, hadir tanpa perlu menggurui. Kehadiranmu sering menjadi tempat singgah yang aman bagi orang lain, meski engkau sendiri jarang menyadarinya. Dan di balik semua itu, ada pelajaran sunyi bahwa keindahan dan penderitaan bukan dua hal yang terpisah. Keduanya adalah pintu yang sama, mengajarkanmu tentang kedalaman rasa dan arti hadir sepenuhnya sebagai manusia. 8. Hidup terasa seperti persiapan untuk sesuatu yang lebih dalam. Ada perasaan bahwa apa yang sedang engkau jalani sekarang bukanlah akhir dari apapun. Seolah seluruh pengalaman hidupmu adalah rangkaian persiapan, membentuk ruang batin yang lebih luas. Engkau tidak merasa terburu-buru mencapai sesuatu, tetapi juga tidak merasa puas hanya dengan apa yang ada. Ada kesadaran samar bahwa hidup sedang mengarah ke kedalaman yang belum sepenuhnya terbuka. Perasaan ini tidak datang sebagai ambisi, melainkan sebagai kesiapan. Kesiapan untuk memahami lebih dalam, mencintai dengan lebih jujur, dan hadir dengan lebih utuh. Engkau merasa sedang ditempa, diperlunak, dan diperkaya dari dalam. Setiap pengalaman, baik maupun sulit, terasa seperti bagian dari proses yang saling terhubung. Dan meski arah akhirnya belum terlihat jelas, engkau mulai percaya pada perjalanan itu sendiri. Di titik ini, engkau tidak lagi terlalu sibuk mencari jawaban di luar. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa apa yang perlu diketahui akan muncul pada waktunya. Bahwa tugasmu bukanlah menguasai masa depan, melainkan menjaga kejernihan hati di masa kini. Dan dalam kesadaran itu, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena engkau tidak lagi melawannya. Engkau berjalan berdampingan dengannya, dengan keyakinan tenang bahwa setiap langkah memiliki makna, meski belum seluruhnya terungkap. Dan pada akhirnya, jiwa tidak mencari jalan keluar, ia hanya ingin pulang ke kesadarannya sendiri. Jika engkau masih berada di sini, membaca hingga detik ini, itu bukan karena kebetulan yang hampa. Ada bagian dalam dirimu yang tetap terjaga, memilih untuk tidak berlalu begitu saja. Seperti seseorang yang berhenti di tengah perjalanan bukan karena tersesat, melainkan karena ada pemandangan batin yang meminta untuk disadari. Dan di titik inilah, kita tidak lagi berbicara tentang tanda-tanda, tentang penjelasan, atau tentang makna yang harus diraih. Kita hanya duduk sejenak bersama rasa yang sejak tadi menemani, tenang, namun penuh gema. Perjalanan batin tidak pernah benar-benar selesai. Ia tidak memiliki garis akhir, tidak pula menawarkan kepastian yang bisa digenggam. Yang ada hanyalah kedalaman yang terus mengundang. Setiap kali engkau merasa telah memahami sesuatu tentang dirimu, lapisan baru akan terbuka, lebih halus, lebih jujur, dan seringkali lebih sunyi. Namun sunyi itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang tempat kehadiran menjadi utuh. Tempat engkau tidak lagi sibuk menanyakan siapa dirimu, karena pada saat itu, engkau sedang menjadi dirimu. Dalam hidup yang serba cepat, kesadaran sering tertinggal di belakang. Kita terbiasa bergerak, mengejar, dan menyesuaikan diri, sampai lupa bagaimana rasanya diam tanpa tujuan. Padahal dalam diam itulah jiwa berbicara dengan bahasa aslinya. Bukan bahasa yang menuntut untuk dipahami, melainkan bahasa yang hanya meminta untuk dirasakan. Dan ketika engkau memberi ruang bagi bahasa itu, sesuatu di dalam dirimu mulai melunak. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi tuntutan untuk menjadi lebih dari apa adanya. Mungkin selama ini engkau merasa seolah berjalan sendiri. Merasa pandanganmu tidak selalu dimengerti,
kepekaanmu sering dianggap berlebihan, dan kedalaman rasamu terasa tidak mendapat tempat. Namun sejatinya, kesendirian itu bukan tanda keterpisahan. Ia adalah fase pengendapan. Seperti air yang dibiarkan tenang agar kejernihannya kembali. Dalam fase itu, engkau sedang belajar mendengar tanpa gangguan, merasakan tanpa kebisingan, dan memahami tanpa harus menjelaskan. Ada kelelahan yang perlahan berubah menjadi kebijaksanaan. Ada luka yang diam-diam menjelma menjadi empati. Ada kehilangan yang justru mempertemukanmu dengan dirimu sendiri. Semua itu tidak datang untuk dihapus, melainkan untuk diakui. Karena hanya dengan mengakui, engkau bisa berdamai. Dan hanya dengan berdamai, engkau bisa melangkah tanpa membawa beban yang bukan lagi milikmu. Kesadaran bukan tentang menjadi lebih tinggi, lebih suci, atau lebih istimewa. Ia tentang menjadi lebih jujur. Jujur pada rasa lelah, jujur pada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, jujur pada ketakutan yang sering disembunyikan. Dan dalam kejujuran itulah, kekuatan yang lembut mulai tumbuh. Bukan kekuatan yang memaksa dunia berubah, melainkan kekuatan yang membuatmu tidak lagi terombang-ambing olehnya. Jika hari ini engkau masih bertanya-tanya tentang arah, izinkan dirimu untuk tidak segera menemukan jawabannya. Ada pertanyaan yang tidak perlu diselesaikan, hanya perlu ditemani. Karena seringkali, jawaban muncul bukan saat kita mencarinya, melainkan saat kita berhenti menuntut. Saat kita cukup tenang untuk menerima bahwa tidak semua hal harus terang sekaligus. Bahwa sebagian cahaya datang perlahan, seperti fajar yang tidak pernah terburu-buru. Dan bila suatu hari engkau merasa kembali tersesat, ingatlah bahwa tersesat bukan lawan dari perjalanan. Ia adalah bagian darinya. Tidak ada jalan yang sia-sia ketika engkau melaluinya dengan kesadaran. Bahkan kebingungan pun memiliki perannya sendiri, mengajakmu untuk lebih rendah hati, lebih terbuka, dan lebih mendengarkan. Karena di balik kebingungan itu, ada undangan untuk mengenal dirimu dengan cara yang lebih dalam. Kini, biarkan semua yang telah dirasakan tidak perlu disimpan sebagai kesimpulan. Tidak perlu dirangkum, tidak perlu diikat. Cukup biarkan ia mengendap di dalam, bekerja dengan caranya sendiri. Seperti benih yang tidak tumbuh karena dipaksa, tetapi karena diberi waktu dan kepercayaan. Apa yang perlu tumbuh akan tumbuh. Apa yang perlu luruh akan luruh. Dan engkau tidak harus mengawasinya setiap saat. Jika engkau merasa narasi ini seolah berbicara dari dalam dirimu sendiri, itu karena sebenarnya engkau sedang mendengarkan suaramu sendiri, suara yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan dunia. Dan jika suara itu terasa menenangkan, izinkan ia menjadi teman dalam langkah-langkahmu berikutnya. Tidak untuk mengarahkan, hanya untuk menemani. Sebelum kita berpisah dalam ruang ini, izinkan satu kesadaran kecil tinggal bersamamu, bahwa engkau tidak tertinggal, tidak rusak, dan tidak salah arah. Engkau hanya sedang berjalan dengan ritme yang lebih dalam. Ritme yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa oleh jiwa yang berani hadir sepenuhnya. Terima kasih telah meluangkan waktu, telah berhenti sejenak, dan telah memberi ruang bagi dirimu sendiri. Jika keheningan seperti ini terasa bermakna bagimu, biarkan ia berlanjut. Jangan ragu untuk kembali, untuk mendengarkan, dan untuk berbagi ruang sunyi ini dengan jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang mencari ketenangan yang sama. Sampai kita bertemu lagi, tetaplah berjalan dengan lembut. Dunia sudah cukup keras. Biarlah jiwamu menjadi tempat yang aman untuk pulang.